ihram umroh. Dan tidak ada beda mandinya, kesunahan mandi di sini tidak ada perbedaan antara orang yang sudah balik ataupun tidak. Maksudnya entah itu yang ihram atau haji anak kecil atau orang dewasa, dan juga tidak ada yang beda entah itu yang ihram itu orang yang gila ataupun orang yang waras, orang yang berakal sempurna, dan tidak beda orang yang ihram itu adalah orang yang suci ataupun orang yang sedang haid. Nah, meskipun orang haid kan hadas besar hitungannya, kok tetap sunnah? Hitungannya sunnah karena rumusannya seperti itu. Misal ada orang yang haid kok mau ihram haji ataupun ihram umroh, nanti dia ketika mau melaksanakannya itu sunnah mandi. Kalaupun nggak mandi ya nggak apa-apa, kan hukumnya sunnah. Lah, kalaupun tidak seorang yang ihram itu tidak menemukan air, maka dia disunahkan untuk tayamum. Nah, jadi kalau memang tidak ada air, ya sunnah tayamum, ataupun karena sakit, nah itu sunnah tayamum. Kalau enggak tayamum, enggak mandi, apakah berdosa? Ya enggak. Ya karena ini kesunahan yang mungkin muakkad, maka kalau tidak mandi ya ditayamumi saja. Ya, tapi kembali ke hukum asal, hukumnya mandi ketika mau ihram, entah itu ihram haji ataupun ihram umroh, itu nanti hukumnya sunnah. Yang ke-11 wal ghuslu lan adus lidukhuli Makkah krana manjing ana tanah Mekah. Limuhrimin kedue wong kang ihram bi hajin kelawan haji au umratin utawa umroh. Yang ke-11 adalah mandi ketika seseorang mau masuk tanah Mekah, di daerah Mekah, entah itu dia mau haji ataupun mau umroh ataupun yang lain. Umroh, haji atau silaturahim ketika ada saudaranya di Mekah, ketika sudah mau masuk di gerbang tanah Mekah, dia ketika menemukan kamar mandi hendaknya mandi dulu. Mandi sunnah karena untuk menghormati tanah haram, tanah yang dimuliakan. Yang ke-12 walil wukufi lan adus krana wukuf bi Arafata ing dalam tanah Arafah, fitasiin ing dalam tanggal 9 Fitasi Idul Hijjati yang dalam tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Yang ke-12 itu adalah mandi karena kita mau wukuf atau berdiam di tanah Arafah bagi orang yang haji itu di tanggal 9 Dzulhijjah. Mau wukuf di tanggal 9, nah, itu kita sunnah mandi. Kalaupun enggak mandi ya tetap hajinya atau wukufnya ya sah-sah saja. Karena ya sunnah atau anjuran ya hendaknya mandi saja. Yang ke-13 walil mabiti lan adus krana nginep bi Musdalifah ing dalam tanah Musdalifah. Wali ramil jimari lan adus krana are balang jumrah asalasi kang telu. Fi ayami tasriki ing dalam dina tasrik asalasati kang telu. Waya tasilu mongko kena adus sapa wong sapa man li ramyi kulli yaumin ing dalam balang saben-saben dina minha saking ayamit tasyrik ghuslan kelawan adus sepisan. Wa amaram jumratil aqabah lan anapun utawi balang jumrah aqabah fi yaumin nahri ing dalem dina nahar iku fala yaktasilu mongko ora ana sunah iku maujud lahu krana arae ramyu jumaril aqabah. Kenapa? Likor bizamanihi krana pareke ramyu jumaril aqabah min ghusril wukufi saking adus krana wukuf. Yang ke-13, 14, 15 dan seterusnya itu adalah sunnah mandi ketika kita mau mabit di tanah Musdalifah. Mabit itu menginap. Jadi kalau runtutan haji itu kan ada wukuf, mabit juga. Nah, waktu mabit atau menginap di tanah Musdalifah, sebelum menginap kita sunnah mandi. Dan juga yang selanjutnya adalah sunnah mandi ketika kita mau melempar jumroh. Melempar jumroh dengan 3 batu itu setiap hari kan 3. Nah, di setiap tanggal hari pertama, kedua, ketiga itu kita sunnah mandi sebelum melempar jumroh kedua, ketiga.
Amaramil jumaril akobah, sedangkan melempar jumroh yang terakhir, jumroh akobah di hari nahar, hari kurban itu, maka tidak disunahkan. Yang terakhir itu tidak disunahkan. Jadi yang disunahkan itu adalah sebelum hari raya, sebelum hari nahar. Kenapa kok tidak disunahkan? Likor bizamanihi min ghuslil wukuf, karena waktunya itu mepet dengan waktu mandi ketika kita mau wukuf. Jadi ya hitungannya di dadekne siji wae. Mandi sunahnya itu ketika kita mau wukuf di tanah Arafah. Jadi yang hari sebelumnya itu tidak perlu mandi. Jadi yang disunahkan itu melempar jumlah di hari Tasyrik yang 2 atau 3 hari itu. Yang terakhir mandi yang sunah itu adalah yang ke-17 wal ghuslu lan adus li tawafi krana are tawaf. Asodiki kang beneri bitawafil kudumi kelawan tawaf kudum wa ifadatin bitawafi kudumin wa ifadatin lan tawaf ifadah wa wadain lan tawaf wada. Yang ke-15, 16 dan 17 itu adalah sunah mandi ketika kita mau tawaf. Tawaf itu ngubengi atau ngubengi, bahasa Indonesia ini apa? Ngubengi, mengitari Ka'bah yang 7 kali itu kan salah satu rukun haji ataupun umroh. Lah sebelum kita melakukan hal itu disunahkan untuk mandi. Mandi, ya kalaupun enggak mandi ya enggak apa-apa. Tapi namanya sunah ya hendaknya wis teko kono mosok hal-hal sunah enggak dilakukan. Kalau di Fathul Qorib sebelum tawaf itu sunah mandi, entah itu tawaf kudum, ifadah ataupun tawaf wada. Tentang haji nanti babnya di terakhir. Dan ada mandi-mandi lagi yang disunahkan, tetapi wabaqiyatul iktisali utawi sekarene pira-pira adus, wabaqiyatul aksali lan sekarene pira-pira adus almasnunati kang den sunatake iku madkuratun dan sebutake fil mutawalati ing dalam pira-pira kitab kang den dawaake anggitane. Dan yang selanjutnya mandi-mandi sunnah yang lain itu disebutkan di kitab yang lebih panjang atau lebih tebal penjelasannya, Fathul Mu'in dan yang lainnya. Kalau di Fathul Qorib itu yang ringkas yang seperti itu. Jadi 17 mandi-mandi di atas itu adalah mandi yang disunahkan. Hendaknya ya kita mandi, apalagi kalau mandi Jumat itu sunnah muakkad. Nah, dari sini tentang mandi, kalau mungkin ada pertanyaan monggo, kalau tidak saya teruskan, monggo Pak Yanto atau yang lain, atau mungkin ada yang mau komen silahkan, mau beri kritik, saran boleh ketik di bawah saja, jangan lupa nanti. Ini kita belajar bersama, kalau ada salah ya silahkan dikoreksi, kalau benar ya alhamdulillah. Boleh di pertanyaan, kritik, saran dituliskan di kolom komentar. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan tentang membasuh muzah. Muzah itu adalah penutup kaki. Jadi kalau orang Arab biasanya itu penutup kaki, punya penutup kaki, karena malamnya itu sangat dingin, jadi kakinya ditutup muzah. Enggak seperti sepatu, enggak seperti sandal. Ya hampir mirip sepatu, tapi ya enggak seperti sepatu. Karena muzah itu nanti ada persyaratannya. Salah satunya air tidak boleh masuk, terus harus kuat, tidak bisa meresap dan yang lain sebagainya. Jadi ini adalah fasilitas ataupun rukhsah keringanan bagi orang yang berwudu tapi dia tidak mau membasuh kaki. Itu dalam Islam punya rukhsah. Namanya ilmunya ini adalah mashul khuffain, membasuh muzah. Muzah itu ya sejenis sepatu tapi enggak seperti sepatu. Ya kalau pengen jelas ya tinggal ketik Google, muzah itu apa? Ya seperti itulah. Banyak itu. Di marketplace itu banyak dijual muzah. Nah, itu sejenis penghangat kaki, enggak seperti sandal, enggak seperti sepatu. Intinya nanti ada persyaratannya. Jadi
kalau bab ini itu yang paling mudah memahami itu adalah kalau dari saya fasilitas bagi orang yang berwudu tapi dia tidak perlu membasuh kaki. Nah, dia itu namanya adalah pemakai atau pemakai muzah, masul khufain. Jadi dia tidak perlu membuka penutup kakinya, cukup mengusapnya. Jadi saya mulai tentang masul khufain. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Wal masu utawi ngusap alal khufaini ing atase muzah loro iku jaizun kang wenang. Iku jaizun kang wenang fil wudu'i ing dalam wudu. La fi ghusli fardin ora wenang adus fardu au naflin utawa adus sunat wala izalati najisatin lan ora wenang ngilangi najis. Walau ajnaba mongko lamun junub sapa man audamiat utawa getien apa rijluhu sikile man fa arada nuli ngarepake sapa man almasa ing ngusap muzah badalan krana dadi ganti an ghusli rijli saking mbasuh sikil lam yajus mongko ora wenang apa mashu bala buta balik wajib apa minal ghusli mbasuh sikil. Wa asyara lan aweh isyarah apa qaluhu dawuhe musone rupane jaizun lafaz jaizun isyarahe apa an ghusala anna ghusla rijlaini temen setuhune mbasuh sikil loro iku afdalu luwih utama minal mashi tinimbang saking ngusap muzah. Wa inna maya juzu titik. Jadi membasuh muzah penutup kaki itu hukumnya boleh bagi orang yang wudu, jadi tidak perlu membuka penutup kakinya. Nah, status jaiz ataupun bolehnya di sini itu hanya bagi orang yang berwudu, tidak bagi orang yang mandi atau entah itu mandi wajib ataupun mandi sunnah, dan juga tidak bagi orang yang menghilangkan najis. Jadi tidak bisa kakinya kok terkena najis terus ditutup penutup sejenis sepatu atau muzah tersebut kok dibasuh muzahnya tidak boleh. Ataupun kita junub terus mandi wajib, nah kok kakinya enggak dibasuh tanpa membuka muzah itu juga tidak boleh. Tapi kalau orang wudu itu boleh. Nah, jadi status atau fasilitasnya ini cuma bagi orang yang berwudu saja. Orang yang menghilangkan najis dan juga mandi itu tidak ada fasilitas untuk diperbolehkan untuk tidak membasuh kaki. Nah, dan ketika seseorang itu dalam keadaan junub ataupun semisal kakinya berdarah dan dia hendak ketika membasuh kaki itu dia tidak ingin dibuka penutup penutup kakinya, maka itu tidak sah atau tidak cukup. Nah, tidak boleh. Maka dia harus tetap membuka kaki. Tetapi jadi diambil dari dawuhnya Kiai Musonep tadi yang merupakan jaiz atau diperbolehkannya tadi itu memberikan isyarah bahwa sesungguhnya anna ghusla rijlaini, sesungguhnya mengusap kedua kaki itu lebih utama dibandingkan dengan membasuh. Nah, jadi tetap kalau status gimana? Ketika berwudu saya pakai muzah, diusap muzahnya atau harus dibuka? Ya tetap yang paling utama adalah dengan membuka penutup kakinya. Dan status bolehnya mengusap muzah innamaya juzu. Angin pestine wenang apa masul khufaini ngusap muzah loro la hadima ora salah sijine khufaini faqat halih bloko. Ila ayakuna angin yen to ana sapa man iku faqidul ukhra wong kang kasepen anggota kang liya. Bisalah sati syaraita kelawan telu pira-pira syarat. Bahwasanya boleh mengusap muzahnya ini adalah sekaligus dua. Jadi tidak boleh salah satunya. Misal kalau dalam keadaan dingin, musim dingin ya misal, sampean cuma ingin membuka kakinya satu saja, yang satu tetap tertutup dengan muzah atau jenis sepatu tersebut. Lah, itu nanti tidak boleh. Kita kok cuma satu saja.
Jadi harus dua-duanya tertutup dengan 3 syarat yang akan saya bacakan tadi. Ya, akan saya bacakan nanti.